Kekuatan konteks sosial kultural di daerah yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh kelompok 1 PGP Angkatan 11. Dengan anggota kelompok Winarmi, Felisa Astari, Muhammad Teguh Saputra, dan L. Agus Pranowo. Poin pembahasan pertama, apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tradisi besingal atau mandi Islam. Tradisi ini berasal dari Padang Guci, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Tradisi besingal atau mandi Islam ini diwajibkan dilaksanakan bagi anak perempuan yang berumur antara 5 sampai 9 tahun. Ini merupakan fase ketika anak perempuan akan menginjak usia balil. Tujuan melakukan tradisi besingal ini yaitu untuk mensucikan anak perempuan secara Islam dan dijauhkan dari hal-hal buruk yang diinginkan. Adapun bahan yang diperlukan adalah daun sirih, daun sedingin, rokok, daun nipah, beras, rebana, pohon tunas kelapa yang masih kecil, kunyit, baju adat, limau nipis, basahan. Setelah bahan-bahan tersebut disiapkan, besingal mulai dilaksanakan. Proses besingal atau mandi Islam, pertama, di pagi hari nenek sesepuh atau nenek yang melakukan ritual bersama anak perempuan, orang tua anak, dan para tetangga sekitar pergi ke sungai di desa untuk memandikan anak tersebut. Saat memandikan anak perempuan, nenek sesepuh membacakan mantra atau doa untuk anak tersebut. Kemudian, setelah anak perempuan tersebut selesai dimandikan, ia akan dibacakan doa dan diusap air dari perasan jeruk nipis. Setelah itu, anak perempuan diajak pulang ke rumah dan mengenakan baju adat dengan dirias seperti seorang pengantin atau disebut pengantin kecil. Di bagian sanggul pengantin kecil diselipkan daun sirih serta daun sedingin. Ini dilanjutkan dengan ritual menari, di mana sebanyak 2 buah tikar anyaman yang dibentakan, ini boleh dipakai boleh tidak. Di tengahnya diletakkan tunas kelapa yang nantinya akan dikelilingi saat proses menari. Setelahnya pengantin kecil menari sebanyak 7 keliling. Pada saat keliling yang ke-7, ibu dari pengantin menghamburkan beras yang telah dicampur kunyit, menandakan berakhirnya besingal tersebut. Proses besingal mandi Islam. Tradisi besingal ini biasanya dilaksanakan 2 hari, di mana hari pertama disebut dengan begagan atau memasak secara bersama, secara gotong royong untuk mempersiapkan hidangan untuk jamuan besingal, dan hari kedua pelaksanaan prosesi besingal dilaksanakan. Sebelum begagan atau masak bersama, masyarakat akan datang ke rumah yang mempunyai hajat atau tuan rumah dengan membawa santunan atau bahasa Padang Guci dikenal dengan istilah nyantun. Nyantun dilakukan oleh masyarakat, khususnya ibu-ibu. Nyantun ini berupa pemberian bantuan untuk meringankan beban biaya yang ditanggung oleh tuan rumah atau empunya hajat. Santunan ini berbentuk ayam, beras, kelapa, minyak goreng, garam, roti, dan bihun, serta ada juga yang memberikan bantuan berupa uang. Sedangkan bapak-bapak bergotong royong untuk mendirikan tenda dan perlengkapan lainnya. Dari tradisi besingal, kita dapat mengajarkan anak didik kita tentang nilai religius, yaitu percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, toleransi umat beragama, saling menghormati, dan menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga menanamkan nilai sosial budaya, yaitu gotong royong secara moral dan material, kebersamaan, kepedulian, sehingga dapat membentuk budi pekerti yang baik bagi anak, sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun anak menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki laku untuk menjadi manusia seutuhnya, dan betapa pentingnya pendidikan yang berbasis pada lingkungan dan budaya setempat. Poin pembahasan kedua, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Dengan mempelajari makna tradisi besingal di daerah Padang Guci ini, kita sebagai pendidik mengenalkan nilai-nilai religius dan nilai sosial gotong royong yang sangat kuat. Nilai-nilai ini dijadikan dasar untuk mengembangkan karakter murid yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, toleransi, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama.
Dengan mengkontekstualkan pemikiran KHD sesuai dengan kearifan lokal, murid dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki karakter kuat dan dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat serta hidup mencintai budaya. Proses pendidikan yang berasal dari budaya lokal ini membantu melestarikan dan menghidupkan nilai-nilai luhur yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Poin ketiga, sepakati satu kesatuan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Pertama, nilai. Nilai di sini kita ambil adalah nilai gotong royong. Salah satu kekuatan sesuai dengan KHD yang sangat relevan adalah gotong royong dan melestarikan kebudayaan. Gotong royong ini dapat menguatkan karakter murid. Yang kedua, aksi nyata penerapan di kelas. Pada jam P5 sebanyak 29-36 jam per minggu. Dalam P5 ini harapannya akan memberikan peluang kepada siswa untuk mengalami pengetahuan sebagai bagian dari proses penguatan karakter mereka sambil belajar secara langsung dari lingkungan sosial mereka. Tantangan yaitu kolaborasi siswa, guru, dan orang tua. Tantangan kolaborasi ini tentunya ada pro dan kontra tentang suatu program. Tentunya harus dimusyawarahkan bersama. Solusinya yaitu dengan adakan pertemuan kolaborasi. Dengan adanya pertemuan ini diharapkan program tersampaikan dengan baik. Guru bersama orang tua menuntun dan mendorong siswa agar bersemangat dalam menjalani proses pembelajaran dan membangun rasa cinta budaya gotong royong. Komitmen bersama inilah kunci keberhasilan dari tujuan penanaman nilai yang diharapkan.